Radio Bijak dan Cerdas. Rekan Data Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Jawa Barat menetapkan upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2023 sebesar 5 juta. Kemudian UMK 2023 ditetapkan bersama Dewan Pengupahan yang beranggotakan perwakilan pekerja, pengusaha, pemerintah daerah, dan akademisi. Perwakilan buruh menginginkan kenaikan signifikan sedangkan kalangan pengusaha menginginkan sebaliknya. Bahkan sempat ada wacana untuk tidak menaikkan UMK 2023 dan rekan Dakta kita sudah terhubung dengan Sekretaris Forum Investor Bekasi, Dr. Salahuddin Ghaffar MH. Dakta Radio Bijak dan Cerdas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Gimana kabar teman-teman dari Dakta? Alhamdulillah sehat juga Pak. Pak, ini lagi gempar-gemparnya nih Kabupaten Bekasi karena UMK-nya melambung tinggi ya Pak ya, sekitar 5 juta rupiah. Ini tanggapan pengusaha terkait kenaikan UMK yang sudah diputuskan Dewan Pengupahan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan sahabat-sahabat di studio, kita memulai diskusi ini berkaitan dengan kenaikan UMK Kabupaten Bekasi ya. Jadi kalau sudah diputuskan oleh Dewan Pengupahan, tadi sudah disebut di pembukanya kan ada beberapa unsur ya. Jadi kalau kita taat asas, memang Dewan Pengupahan ini kan lembaga tertinggi ya yang harus ditaati karena tadi terdiri berbagai representasi unsur kan ya. Hanya irisannya kan pasti nanti itu bicara puas tidak puas kan, itu kan subjektif ya. Tapi jika semua sisinya sudah menjadi pertimbangan, seharusnya tidak ada masalah ya. Sisi norma itu kan fokusnya kan di keadilan kan gitu. Kalau bicara referensinya kepada aturan hukumnya gitu ya, kan ujungnya kan muaranya kan kepada keadilan gitu. Tapi kalau bicara sisi filosofisnya kan adalah kemaslahatan, kebersamaan lah gitu. Jadi dua belah pihak tetap bersama, usaha tetap berjalan, teman-teman yang tetap bekerja juga masih terjamin masih bisa kerja gitu. Jadi sehingga sisi yang lain terkait kenaikan ini ya disikapi dengan proporsional lah untuk menghindari konflik. Gitu sih kalau kita lihat sekarang. Hanya saja tahun ini memang sedikit mungkin ada potensi gesekan di level, mungkin diskusi lah, tidak harus menjadi gesekan di level konflik hubungan industrial misalnya gitu ya. Karena ini saya dengar kan ada peraturan pemerintah yang baru ini kan ya, nomor 18 tahun 2022. Itu kan sudah ada mekanisme yang baru, unsur-unsur apa yang menjadi variabel perhitungannya gitu. Tapi kalau yang sekarang sudah diputuskan demikian, mungkin itu ya yang terbaik dengan kondisi yang sekarang ya. Baik. Jadi kalau teman-teman dulu mempersoalkan misalnya PP 78, mungkin akan ada potensi kembali ke PP 78 karena PP 78 itu kan unsur-unsur yang menjadi perhitungan itu kan variabelnya lebih lebar gitu lah. Gitu Mbak. Baik Pak, bagaimana jika pengusaha tidak mampu menjalankan UMK, ada opsi untuk meminta penangguhan Pak? Ya, kalau opsi itu kan selalu ada lah ya. Kalau bicara opsi penangguhan dan lain itu, masalahnya sekarang kan kalau kita lihat apa yang diputuskan sekarang dengan kondisi yang real itu, saya pikir sih lebih realistis sebagai win-win solution lah gitu. Kalaupun nanti juga bicara penangguhannya juga kan harus selektif, yang mana yang memang diizinkan, jangan juga sampai disalahgunakan sih. Saya kira proporsional saja lah gitu. Padahal kan angka realistis itu tidak mengingat ya Pak, masih banyak pengusaha yang terdampak pandemi sebenarnya Pak.
Iya kan kalau bicara realistis atau tidak realistis itu kan eh, ukurannya apa kan gitu ya? Ukuran realistis atau tidak itu kan gitu. Kita harus melihat beberapa variabel yang lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena nanti kan bermuaranya kan kepada company performance kan gitu Mbak. Apa itu? Nah, company performance ini kan mesti didukungkan oleh 3 pilar kan. Jadi peran negara sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar kan, kemudian masyarakat ya sebagai konsumen lah gitu. Nah, pengusaha dan pekerja itu kan hanya bagian dari siklus itu kan, ketika daya beli masyarakat bagus dan seterusnya, permintaan barang banyak, kemudian produksi naik kan, efeknya kan kembali lagi ke dalam proses produksinya kan. Jadi kata kuncinya ada pada proses produksi. Jadi efisiensi yang bagus, produktivitas yang baik. Jangan lupa satu lagi, hubungan industri yang baik juga itu penting. Karena nanti menuju pada satu titik yang sama, itu profit yang bisa dinikmati bersama gitu loh. Jadi kerjasama yang baik itu muaranya nanti kan kepada kepuasan pemegang saham, kemudian nanti kepuasan customer. Karena mereka ini penentu. Kalau ini nggak bisa dijaga kan, itu yang menyebabkan ada perusahaan itu yang kemudian hengkang, tutup, dan lain-lain. Baik. Dan hari ini juga ada satu hal lagi sekarang ini, isu lingkungan itu sangat menentukan juga sekarang. Jadi banyak hal-hal yang memang jadi harus pemikiran semua stakeholder, baik pengusaha, buruh, pemerintah, nggak sama-sama menjaga kondisi yang sekarang memang belum normal lah ya setelah pandemik. Gitu. Pak, untuk siasat pengusaha sendiri untuk bisa membayar karyawan sesuai UMK berarti ya diharuskan ya Pak ya? Ya itu kan yang saya bilang tadi, kalau bicara norma kan di satu sisi aturan hukumnya demikian. Nah tapi kan di dalam prosesnya kan tadi yang ditanyakan oleh Mbak kan juga ada kemudahan-kemudahan atau fasilitas yang namanya misalnya keringanan. Tapi dengan angka yang sekarang mungkin kan karena ini diputuskan oleh Dewan Pengupahan, ya dianggap realistis, maka untuk sama-sama bertahan ini adalah di dalam proses efisiensi itu penting. Jadi kondisi sekarang ini sebagai salah satu strategi juga, sebaiknya memang tidak menggunakan utang baru yang beresiko ya, tapi menggunakan pendanaan ekuitas internal. Dan saya dengar bocoran hembusan informasinya juga isu tahun depan juga ada potensi resesi kan. Jadi harus sama-sama sabar nih sekarang ini agar bisa bertahan dengan kondisi yang sekarang. Ada yang nggak bisa sabar. Bulan depan saya juga dapat ya pekerjaan membantu ya. Harus menutup satu perusahaan di satu kawasan industri. Karena kalau saya lihat keuangannya itu mereka hidup dari hutang sementara secara produk juga kalah saing. Kemudian kompetitor kan pesaingnya kan banyak di luar kan ya. Kemudian jangan sepelekan juga itu tadi soal efisiensi, produktivitas. Karena itu kan yang dinilai oleh si investor kan. Dia mau akan itu atau tidak gitu. Baik. Pak, bagaimana sebenarnya kondisi investasi di Bekasi ini, Pak? Sekarang nih? Untuk sekarang. Masih belum bergerak maju lah ya. Dengan kata lain kan masih jalan di tempat dan kondisi yang pada proses recovery lah ya pas pandemi sekarang. Jadi saya mengingatkan memang dengan kondisi yang ada sekarang agar masing-masing bersyukur setidaknya dengan apa yang ada sekarang, menahan diri, terus kebersamaan itu terus melalui komunikasi yang baik di antara para semua stakeholder. Jadi jangan sampai ada unsur saling memaksakan kehendak, pada akhirnya nanti menurut saya sih akan rugi semuanya begitu.
Iya, memang kabar ini menjadi pro dan kontra ya Pak ya, karena kan ada beberapa berita yang mengabarkan bahwa beberapa pengusaha di Bekasi juga akan meninggalkan kota Bekasi Pak, dikarenakan UMK itu naik sekitar 10%. Iya, karena kondisinya sekarang kan agak beruntun kan. Dari posisi sebelumnya ditimpa pandemi, kemudian baru mau bangun ini kan dari tanda kutip jatuh akibat pandemi, kemudian muncul lagi harus menyesuaikan dengan aturan berkenaan dengan kenaikan upah, gitu ya. Nah, salah satunya pilihan memang untuk bertahan itu yang antara lain adalah yang ideal itu memang relokasi. Tapi apakah juga itu menjadi solusi? Karena relokasi itu kan perlu juga proses berupa waktu dan biaya dan seterusnya. Memang kalau diambil dari selisih UMK memang cukup menjanjikan sebenarnya kan kalau bergeser ke tempat yang lebih murah gitu ya. Itu tidak tertutup kemungkinan memang ide ini akan dijalankan mungkin oleh beberapa perusahaan gitu. Baik, Pak, yang terakhir bagaimana untuk para pengusaha-pengusaha di Kota Bekasi agar tetap profesional dan membayarkan UMK kepada karyawannya, Pak? Dengan yang mungkin sedang berusaha untuk bangkit dari pandemi ya, Pak ya? Ya, yang paling penting kalau saya pikir sih adalah kata kuncinya adalah di komunikasi. Komunikasi yang baik itu sangat penting di antara para stakeholder. Kalau komunikasinya baik kan bisa dijelaskan. Kenapa misalnya perusahaan A masih bisa mengikuti angka yang sekarang diputuskan. Tapi untuk perusahaan B juga kan belum tentu bisa. Tidak boleh dipukul rata bahwa semuanya, oh perusahaan lain kan bisa, oh ini aturan. Kalau nggak begini. Kalau udah saling tekan-tekan, tidak ada komunikasi, ujungnya kan yang muncul kan ada perselisihan hubungan industrial. Jadi kalau terjadi perselisihan hubungan industrial, maka resiko itu kan bisa muncul beberapa hal kan. Satu, urutannya kalau udah nggak sejalan, tadi salah satunya ya udah saya pindah aja misalnya ke tempat lain. Kedua, dia akan oke, saya tetap bertahan di Bekasi, tapi mungkin jumlah orang dia tidak bisa pertahankan dengan jumlah yang banyak misalnya. Dan itu juga akan mempengaruhi penilaian daripada customernya kan. Misalnya nih, kalau customer itu kan permintaannya lagi banyak, tapi kita nggak bisa penuhi, dia akan pindah lagi ke pabrik yang lain. Ini hal-hal yang siklus yang tidak pernah dijelaskan secara belak-belakan kepada para pihak di lapangan ini, khususnya antara teman-teman pekerja dengan pengusaha gitu ya. Nah, mindset ini yang mesti dijaga agar tetap sama-sama bertahan. Kewajiban secara normatif oke, tapi tidak mesti lihat juga kan ada yang mampu, mungkin ada yang belum gitu ya. Begitu Mbak Fani. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah bergabung dengan Data ya Pak ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, itu tadi kita berbincang dengan Sekretaris Forum Investor Bekasi, Dr. Salahuddin Gofar